Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya.
Musik juga nggak akan ada, jadi nggak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga nggak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronot menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun.
Kuman, angin, sinar UV terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya. Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin. Sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, takkan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik. Jadi, gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya, dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun, dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini.
Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi pasti susah, sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan, sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok, kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu, lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini, karena takkan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya, dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal, dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spaghettifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam. Spaghettifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Kamu terbangun 100 tahun dari sekarang dan segalanya terasa aneh. Tubuhmu terasa berbeda, kamu melihat ke cermin dan ya, itu benar. Kamu punya kelopak mata kedua dan tidak ada rambut di tubuhmu. Ini seperti kisah fiksi ilmiah, tapi bukan. Ada sains di balik itu. Pikirkan seberapa sering kamu memeriksa ponselmu. Sangat sering kan? Mungkin inilah alasan kamu punya kelopak mata kedua sekarang. Saat layar mengambil alih kehidupan kita berevolusi dengan kelopak mata ekstra ini untuk menyaring cahaya biru yang berbahaya dan mengurangi ketegangan mata. Kamu di masa berkedip dan perisai tembus pandang menutupi matamu. Ini seperti cara alam untuk melindungi kita dari cahaya digital. Dan sisi negatifnya, kita semua lebih mirip robot. Sekarang orang Amerika menghabiskan sekitar 7 jam sehari di internet. Beberapa peneliti mengolah informasi ini. Perkenalkan, Mindy, model 3D manusia 100 tahun lagi. Dia merasakan akibat dari mengecek ponsel secara konstan dan jam kerja yang tak ada habisnya terhadap kita. Mindy memiliki punggung melengkung, tengkorak yang lebih tebal, otak yang lebih kecil, siku 90 derajat.
dan yang disebut text claw. Tampak tidak nyaman bukan? Berjam-jam menatap ponsel membuat otot leher tegang dan mengacaukan tulang belakang. Tapi text claw itu jauh lebih aneh lagi. Mutasi ini terjadi karena selalu memegang ponsel dan sikumu tertekuk permanen pada sudut 90 derajat seperti boneka Barbie yang kaku. Bayangkan berjalan di jalan yang padat, pasti terus-menerus menabrak orang, dan rambut di tubuh, kita mungkin akan kehilangan semuanya di masa depan. Tapi ini sebenarnya adalah subjek yang cukup misterius. Mari kita putar kembali rekamannya sedikit. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa rambut di tubuh berfungsi untuk melindungi kita dari cuaca yang keras. Para ilmuwan mendapati bahwa nenek moyang kita yang mulai berkurang rambut tubuhnya memiliki beberapa keuntungan. Mereka yang kehilangan rambut di telapak atau pergelangan tangan dapat memakai perkakas batu dan peralatan yang lebih baik daripada yang lainnya. Ada sebuah teori terkenal yang dikenal sebagai teori kera air yang menjelaskan salah satu alasannya. Seperti kuda Nil dan lumba-lumba, kita mematikan gen yang menghasilkan rambut. Gagasan ini menunjukkan bahwa nenek moyang manusia yang tinggal di sabana Afrika bermigrasi ke oasis selama musim kemarau. Pada musim-musim ini mereka berburu di perairan dangkal, dan ternyata rambut bukanlah isolator yang baik di air, sehingga spesies kita kehilangan rambut dan menumpuk lapisan lemak. Pertanyaannya adalah, di masa depan apakah kita akan menonaktifkan total gen-gen ini dan tidak memiliki rambut sama sekali? Sepertinya kita harus melihat sendiri. Para ahli genetika mengkhawatirkan sesuatu yang besar, yaitu manusia menjadi terlalu mirip. Ada risiko ilmiah dari kemiripan manusia atau rata-rata besar. Buka aplikasi media sosial apapun dan kamu akan melihatnya. Semua orang berpakaian sama, bergaya bicara sama, dan lainnya. Namun, kesamaan ini bisa menghentikan evolusi manusia. Evolusi bergantung pada perbedaan genetik dan pewarisannya. Seiring waktu, perbedaan-perbedaan ini akan mengubah populasi. Jika perubahannya cukup besar, maka akan muncul spesies baru. Namun, 3 komponen yang dibutuhkan untuk evolusi, yaitu variasi, seleksi alam, dan isolasi geografis, sudah mulai memudar. Para ilmuwan menyebut manusia sebagai satu benua genetik, bercampur dan tidak lagi berkembang biak dalam kelompok budaya atau etnis. Dengan waktu yang cukup, kita semua mungkin akan mulai terlihat lebih mirip. Ini yang bagus. Manusia akan berkembang untuk hidup lebih lama, jauh lebih lama dari sekarang. Sepanjang evolusi, kita telah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang menentukan umur kita. Pada zaman batu dan semacamnya, kita bisa menjadi sasaran predator berbahaya atau bertemu dengan suku lain yang dapat membahayakan kita. Karena manusia biasanya meninggal pada usia yang cukup muda, mereka memiliki sedikit ruang untuk mengembangkan mutasi yang penting. Namun, ketika tingkat kematian manusia turun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 2 abad terakhir, angka harapan hidup melonjak hingga 70 tahun di seluruh dunia. Perkembangan ilmiah yang terus-menerus membuat kita berpikir bahwa manusia secara alami dapat berevolusi untuk hidup rata-rata 100 tahun atau lebih. Gaya hidup yang malas merusak tulang belakang kita. Kita mungkin akan memiliki lebih sedikit tulang belakang dan punggung yang lebih pendek dan lebih bengkok, membuat sakit punggung menjadi lebih ringan dan cocok untuk bekerja sambil duduk. Manusia di masa depan bisa jadi akan menjadi bungkuk dan berdiri tegak menjadi sangat langka. Pembahasan ini membuatku ingin berjalan-jalan. Bicara soal gaya hidup, kita perlu membahas tentang makanan. Semua makanan olahan dan lunak yang kita makan mengubah cara kita mengunyah. Dulu, ketika tubuh masih dalam proses pembentukan, manusia biasa makan daging dan tumbuhan mentah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa rahang bawah mencerminkan apakah suatu populasi adalah pemburu peramu atau petani. Sekitar 7 juta tahun lalu, nenek moyang kita memiliki rahang yang panjang dan wajah yang condong ke depan. Apa yang tercermin dari rahang kita sekarang karena makanan yang begitu lembut? Beberapa prediksi mengatakan bahwa 100 tahun dari sekarang, manusia mungkin akan memiliki mulut lebih kecil dengan gigi lebih sedikit dan rahang yang lebih lemah. Ini juga berarti wajah kita akan lebih kecil dengan dagu pendek. Rahang kita akan sedikit lebih condong ke dalam. Polusi tidak hanya buruk bagi planet, tapi juga bagi kita. Generasi mendatang mungkin akan memiliki lubang hidung lebih besar dan paru-paru yang lebih baik untuk menghadapi kualitas udara yang buruk. Bayangkan,
Manusia dengan sistem pernapasan super canggih yang berfungsi baik di lingkungan yang tercemar. Bernapas di masa depan akan menjadi hal yang benar-benar baru. Prediksi ini mungkin terdengar liar, tapi didasarkan pada teori ilmiah. Seiring perubahan lingkungan dan gaya hidup kita, tubuh kita juga akan berubah dengan cara yang menarik dan menakutkan. Lain kali saat bercermin, ingatlah, kamu melihat tubuh manusia seperti apa adanya hari ini. Tapi siapa yang tahu seperti apa bentuknya esok hari? Terimalah misteri diri kita yang terus berevolusi. Manusia mungkin kehilangan otot palmaris longus, yaitu tendon kecil di pergelangan tangan yang bahkan tidak disadari oleh banyak orang. Otot ini hampir seperti usus buntunya otot, yang sama sekali tidak diperlukan. Seiring perkembangan zaman, kita mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada tendon kecil ini karena tidak lagi berayun di pohon atau melakukan olahraga menggenggam yang intens. Tangan kita sibuk mengirim pesan, mengetik dan menggesek. Jadi dalam beberapa generasi, kita mungkin akan melihat pergelangan tangan yang mulus dan beban tendon yang berpikir, evolusi membuat otot-otot kita lebih rapi. Suka jari-jari kakimu? Kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada salah satunya. Jari-jari kaki membantu kita menjaga keseimbangan saat berjalan. Penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan kita bergeser ke dalam. Jika nenek moyang mengandalkan seluruh jari kaki mereka untuk keseimbangan, kita sendiri tidak terlalu sering menggunakan seluruh jari kaki. Ini berarti kita akan semakin jarang menggunakan jari kelingking. Dan jika tren ini terus berlanjut, tidak lama lagi kita harus mengucap selamat tinggal padanya. Oke, ada yang disebut evolusi terarah, yang secara harfiah berarti sains menggantikan alam. Daripada menyerahkannya pada takdir atau nasib, kenapa tidak memutuskan masa depan kita sendiri? Kita sudah melakukannya saat memilih pasangan berdasarkan penampilan atau kepribadian. Selama ribuan tahun, para pemburu peramu melakukan perjodohan untuk mencari pemburu yang baik untuk anak perempuan mereka. Tapi aku bicara soal hal-hal yang dilakukan di laboratorium. Mulai sekarang dan seterusnya, kita mampu untuk mengendalikan gen-gen yang kita tawarkan. Sains dapat mendeteksi mutasi genetik dan juga memilih embrio dengan warna mata tertentu dan hal semacamnya. Ya, kontrol DNA ada di masa depan. Jika kamu berpikir hal ini tidak akan lebih aneh dari itu, tunggu saja. Seseorang meminta AI untuk membuat beberapa foto yang menggambarkan rupa manusia 1000 tahun dari sekarang. Menurut perangkat lunak AI ini, wajah kita akan dipenuhi jaringan kabel motor. Ini seperti persilangan antara Frankenstein dan The Terminator. Mungkinkah ini standar kecantikan di masa depan? Ya ampun. Perkenalkan, Graham. Graham adalah kerabat jauh manusia yang tubuhnya telah berevolusi untuk bertahan dari tabrakan mobil. Dia bukan model CG. Dia patung seukuran manusia yang terbuat dari silikon dan rambut manusia asli. Graham adalah sebuah karya seni modern. Dia adalah sebuah spekulasi tentang seperti apa bentuk tubuh manusia di masa depan. Graham diciptakan untuk kampanye keselamatan di jalan raya. Namun seniman ini menggambarkan humanoid hyperrealistis dalam berbagai bentuk, bahkan kemungkinan hibrida antara manusia dan spesies lain. Awalnya memang terlihat sangat aneh, tapi pada level sekarang, segala sesuatu tampak mungkin untuk terjadi di masa depan kita. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius.
Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Ini pria muda memakai jas. Dia punya rahasia. Dia ada di toilet, berdiri di depan cermin, membasuh wajah dengan air dingin agar tidak mengantuk. Hanya ada dia di sini, tapi dia tidak sendiri. Pria itu terlihat gugup. Dia menampar pipinya, melihat cermin, dan berkata, "Tenang, kita bisa mengatasinya. Kita sudah lama melakukan ini. Kita akan menang." Dia bilang, "Kita." Bukan karena dia berkepribadian ganda dan dia tak bicara dengan orang lain melalui mikrofon kecil. Dia bilang kita karena dia tahu rahasia. Secara teknis, dia bukan manusia sepenuhnya, melainkan sekelompok miliaran makhluk hidup. Dia, kamu, dan semua manusia di bumi tidak seperti yang mereka kira. Hanya 43% tubuh yang terbuat dari sel manusia. 57% sisanya adalah mikrob dan bakteri. Sekarang, pria itu akan naik panggung untuk mengungkap rahasianya. Naik ketimbangan. Lihat angka itu, kurangi sedikit lebih dari setengahnya. Ini berat badanmu sebenarnya. Yang lainnya adalah organisme kecil. Itu sulit dipercaya karena dalam kasus ini, tubuhmu seharusnya terus berubah bentuk, hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kamu akan melihat kulitmu berdenyut dan terus bergerak. Untungnya, ini tidak terjadi untuk dua alasan. Pertama, mikrob itu kecil, gerakannya tidak terlihat. Kedua, sebagian besar dunia mikrob ini ada di tempat gelap yang tidak bisa kita lihat, tempat tanpa akses ke oksigen. Di usus kita, di sanalah miliaran makhluk kecil itu berkeliaran. Merasa agak penuh ya? Beberapa dari mereka muncul sebelum kita lahir, tapi sebagian besar adalah penduduk baru yang masuk bersama makanan dan air. Di permukaan tubuh, semua mikrob berasal dari lingkungan. Setiap sudut kulit ditutupi mikrob. Sekeras apapun kamu mencoba, itu mustahil disingkirkan. Ada lebih banyak mikrob daripada sel manusia. Genom kita terdiri dari sekitar 20.000 gen. Jumlah gen mikrob dalam tubuh manusia sekitar 2-20.000 juta. Artinya secara teknis, kita bukan manusia, melainkan mikrob. Untungnya, tidak seburuk itu. Genom mikrob melengkapi genom kita. Bentuk kehidupan itu mengungkap banyak kesempatan untuk bidang kedokteran. Mikrobiom manusia termasuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Semuanya terbagi menjadi banyak spesies dan masing-masing jenis memiliki fungsi.
Sebagian mikrob bertugas mengekstrak vitamin dari makanan, yang lain membantu memecah zat yang merusak, tipe lain membantu lambung mencerna makanan, satu kelompok lain mengatur sistem imun, melindungimu dari penyakit, parasit, dan virus, sebagian mengendalikan berat badan. Sederhananya, mikrob membuat hidup lebih baik, membantu tubuh berfungsi, dan memengaruhi kesehatanmu. Ada mikroorganisme yang menimbulkan banyak penyakit. Mereka merusak sistem imun atau memengaruhi organ vital. Bayangkan kamu tahu bakteri mana yang bertanggung jawab atas penyakitmu. Selanjutnya, kamu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Itu bisa pil dengan racun terhadap mikrob ini. Kamu meminumnya, dan obat itu menyingkirkan semua hama berbahaya di dalam tubuh. Penyakit mungkin muncul karena kurangnya mikrob bermanfaat. Ini salah satu cara dokter menyembuhkan banyak orang di dunia. Misalnya kamu sudah menentukan kelompok mikrob yang membantu memperkuat otot. Lalu kamu tahu elemen jarang mana yang membantu bakteri ini bekerja lebih cepat dan efisien. Kamu menambahkan vitamin ini pada makanan atau minum pil yang mengandung miliaran mikrob ini. Hasilnya, ototmu tumbuh 2 kali lebih cepat. Kehadiran beberapa mikrob atau kekurangan mikrob lain bisa menunjukkan kondisi seluruh tubuhmu. Sampel mikrob bisa menunjukkan level kesehatan atau adanya penyakit. Siapapun bisa memperbaiki tubuh mereka tak hanya dengan bantuan rekayasa genetika, tapi dengan pengobatan mikrob. Meneliti mikrob manusia lebih murah, efisien, dan cepat daripada modifikasi gen yang mahal dan kompleks. Area ini baru mulai berkembang di seluruh dunia, tapi sudah ada beberapa penemuan. Sebelumnya, manusia mengira mikrob adalah musuh. Kita membuat banyak cara untuk menghancurkan bakteri dan virus. Tapi bersama dengan kuman berbahaya, obat ini menyingkirkan mikrob baik. Sekarang, ilmuwan mengerti bahwa mikrob bisa membunuh dan menyembuhkan. Jadi, mereka memulai penelitian berskala besar terkait subjek ini. Yuk lihat panda besar. Hewan dengan suplai lemak di bawah kulitnya ini adalah omnivora. Ia jarang makan daging. Dietnya sebagian besar terdiri dari beri dan rebung. Tapi pada musim dingin itu tidak tersedia. Jadi, panda makan daun bambu. Makanan itu rendah kalori, hampir tidak mengandung protein. Tapi berat badan panda tetap tidak turun setelah musim dingin. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan cara panda melakukan itu. Semua berkat mikrobiom unik. Setiap musim dingin, banyak bakteri unik lahir di usus mereka. Mikrob ini mengekstrak dan menyatukan zat bermanfaat dari daun bambu lebih baik daripada yang lain, sehingga menjaga berat badan panda. Ilmuwan memasukkan bakteri ini ke dalam tikus sawah. Tikus kecil mulai gemuk jauh lebih cepat. Hamburger, kue, dan makanan berat lain mengandung kalori dan membantu mengembangkan koloni mikrob yang memengaruhi berat badan. Jutaan spesies mikrob memiliki jutaan fungsi. Secara teori, masing-masing fungsi ini bisa digunakan demi kebaikan manusia. Bayangkan kamu harus menurunkan atau menaikkan berat badan. Kamu hanya menambahkan mikrob ini pada makan siangmu. Kamu ingin tidur lebih nyenyak atau melawan lelah? Minum mikrob yang akan memengaruhi produksi hormon tidur. Kamu mau memperkuat jaringan tulang? Bukan masalah. Bakteri tak hanya ada di dalam tubuh kita, mereka ada di mana-mana. Bagian planet terbuat dari mikrob. Organisme kecil ini terus berkembang biak. Lihat, ada triliun mikrob di keyboardmu. Satu bakteri membesar dan membelah menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini membesar dan membelah lagi. 4 mikroorganisme muncul, masing-masing membelah menjadi 2. Koloni bakteri berkembang cepat. Dengan reproduksi secepat itu, satu mikrob bisa menghasilkan 1 ton keturunan dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan memenuhi semua laut dan samudra. Bobot mereka akan melebihi seluruh planet. Dalam kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Namun, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kecepatan mereka berkembang biak sama dengan kecepatan mereka hancur. Kekeringan, air, cahaya, suhu tinggi, gas, kelembapan, semua fenomena ini membantu mengendalikan populasi. Di saat yang sama, mikrob bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia di bumi.
Apel tua di tanah membusuk karena kuman dan bakteri. Jamur terbentuk di roti karena mikroorganisme. Tapi mereka tidak hanya hidup dan memengaruhi kondisi materi apapun dan makhluk hidup lain. Perjuangan bertahan hidup berlanjut di dunia mikroorganisme. Bakteri raksasa menyerap bakteri kecil. Mikrob dengan duri mengalahkan mikrob panjang. Ada juga virus yang menembus bakteri dan menginfeksinya dengan sel mereka. Bola kecil dengan virus bisa menghancurkan seluruh koloni mikrob. Virus berkembang biak dan mengambil alih semakin banyak wilayah sampai mereka bertemu sel imun kuat dalam perjalanan. Ada juga makhluk yang mirip robot. Mereka terlihat seperti berlian dengan kaki mekanik. Terlepas dari penampilannya yang unik, mereka 100% alami. Kita menyebutnya bakteriofag. Mereka hanya satu punya tujuan, untuk menghancurkan seluruh bakteri. Bakteriofag adalah perlindungan tambahan planet dari reproduksi mikrob yang tidak terkendali. Saat beberapa mikroorganisme berkembang biak, mereka meninggalkan ampas yang membusuk. Ampas ini berbahaya bagi manusia. Bakteriofag melawan mikrob ini dan menyelamatkan nyawa kita. Kerennya, pelindung ini tidak ingin mengambil alih planet. Mereka hanya menyerang bakteri. Setiap detik, miliaran mikrob bertarung dengan miliaran bakteriofag di permukaan apapun. Seperti video game, si kepala kristal melompat ke atas bakteri dan menyuntikkan kode genetik ke dalamnya. Kode ini memiliki unsur terpisah yang saling terhubung di dalam tubuh mikrob dan menjadi bakteriofag baru. Lalu, itu menghancurkan bakteri dari dalam dan beralih ke bakteri berikutnya. Perhatikan baik-baik ujung jarimu. Ada banyak kehidupan di sana. Yang terkuat bertahan, yang lemah hilang. Cucilah, dan bakteri baru akan muncul bersama air. Lap jari basahmu dengan handuk, dan kuman baru akan melompat dari sana. Lalu pertarungan akan dimulai lagi. Ini hanya ujung jari. Di dalam tubuh, beberapa bakteri bertarung untuk kesehatanmu melawan mikrob yang ingin menyakitimu. Beberapa mikrob di usus kita bisa menjadi penyebab suasana hati baik atau buruk. Ada juga bakteri parasit yang bisa memengaruhi otak kita, cara kita berpikir, dan emosi kita. Beberapa makhluk mengendalikan perilaku hewan dan serangga. Ilmuwan terus membuat penemuan di dunia mikroorganisme. Jadi, bakteri adalah penguasa dunia kita. Mereka muncul jauh sebelum manusia dan hewan pertama. Kemungkinan besar, mereka akan bertahan setelah kita punah. Pikirkan itu. Orang-orang dengan satu garis tangan hanya punya satu garis di sepanjang telapak tangannya, sementara mayoritas manusia punya dua. Fitur ini juga disebut lipatan simian dan hanya ditemukan pada 1,5% manusia. Pria lebih cenderung punya satu garis tangan dibanding wanita. Dalam banyak contoh, fitur ini menurun dalam keluarga. Kurang dari 50 orang pernah bergolongan darah RH0 atau darah emas. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada wanita aborigin Australia. Darah unik ini bersifat universal dan dapat ditransfusikan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang bergolongan darah langka dalam sistem RH. Sebanyak 3% manusia di seluruh dunia punya garis yang membentuk huruf X di kedua tangannya. Fitur ini merupakan fenomena langka dan di banyak budaya diyakini sebagai pertanda karakter yang kuat. Sekitar 25% manusia punya reaksi menarik terhadap sinar matahari dengan bersin. Fenomena ini bahkan punya istilah sendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani disebut bersin matahari. Air liur pada sebagian orang bisa bertumpuk di kelenjar bawah lidah. Kumpulan saliva ini bisa terdorong keluar saat kelenjar ini ditekan. Saat mulut terbuka, air liur ini bisa muncrat sampai beberapa meter. Proses yang disebut glicking ini bisa terjadi secara spontan. Seseorang tak sengaja menekan kelenjar air liurnya dengan lidah saat makan, menguap, berbicara, dan membersihkan gigi. Lalu muncrat. Sekitar 35% orang bisa melakukan glicking, tapi hanya 1% yang bisa melakukannya secara sadar. Kurang dari 1% manusia punya kelainan dextrokardia. Kondisi langka ini terjadi saat posisi jantung bergeser ke rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Terkadang pemilik fitur unik ini juga punya organ tubuh yang letaknya berlawanan dari biasanya. Albinisme okular hanya terjadi pada mata seseorang.
Biasanya warna rambut dan kulitnya sedikit lebih cerah dibanding anggota keluarganya, tapi tak beda jauh kok. Albinisme memang fitur langka, dan bahkan albinisme okular lebih unik lagi. Para ahli belum bisa menyebutkan angka pastinya, tapi mereka memperkirakan antara 1 dari 20.000 sampai 1 dari 50.000 orang mengidap albinisme okular. Apa kamu punya lubang kecil di telinga atas di dekat pelipis? Kalau iya, kamu termasuk 10% manusia yang memilikinya. Lubang ini paling sering terdapat di telinga kanan, tapi ada juga yang berada di kedua telinga. Bentuknya bisa lubang yang tembus, lesung, lekukan, atau bahkan tonjolan kecil. Sekitar 65% manusia punya sidik jari berbentuk loop atau sangkutan. 30% lainnya berbentuk whorl atau lingkaran, dan cuma 5% manusia punya sidik jari berbentuk arch atau busur. Ketiga jenis sidik jari ini dibagi lagi ke dalam klasifikasi yang lebih kecil. Misalnya ada plain arch atau tented arch, accidental whorl, peacock's eye, dan sebagainya. Ya, siapa tahu saja. Kebanyakan orang punya 12 pasang rusuk, sehingga totalnya ada 24. Tapi 1 dari 200 orang punya tulang rusuk ke-25 atau yang disebut cervical. Letaknya ada di pangkal leher di atas tulang selangka. Rusuk ini bisa tumbuh di sebelah kiri, kanan, atau bahkan di kedua sisi. Mereka yang punya tulang cervical kemungkinan besar tidak menyadarinya karena tulang tambahan ini jarang terbentuk sempurna. Dan bisa saja cuma terlihat seperti jaringan tipis, jadi kita tak akan melihatnya meski dengan sinar X. Kalau kamu punya pusar rambut, kemungkinan besar bentuknya searah dengan jarum jam. Menurut sebagian ilmuwan, ada hubungan genetik antara arah pusar rambut dan kecenderungan penggunaan tangan. Sekitar 8% orang yang dominan tangan kanan punya pusar rambut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi bagi mereka yang kidal, angka ini meningkat hingga 45%. Kalau kamu diminta untuk menyatukan jemarimu, jari mana yang kamu letakkan di atas? Kalau ibu jari kananmu di atas ibu jari kiri, kamu termasuk di antara 50% manusia yang melakukannya. 49% orang menaruh ibu jari kirinya di atas ibu jari kanan, dan hanya 1% yang menaruhnya bersebelahan. Rambut merah muncul secara alami hanya pada 1 hingga 2% manusia. Orang berambut merah paling sering berasal dari Eropa Utara atau Barat Laut. Warna ini disebabkan oleh mutasi gen. Ronanya bisa bervariasi, dari tembaga cerah dan coklat kemerahan hingga jingga kemerahan dan pirang stroberi. Hanya 3-22% orang di dunia yang punya jari kaki Morton. Fenomena ini ditandai dengan struktur jari telunjuk kaki yang lebih panjang dari ibu jarinya. David, karya Michelangelo dan patung Liberty, punya ciri tubuh yang unik ini loh, tapi keduanya cuma patung. Hanya 2 dari 10.000 orang yang punya bentuk pupil unik. Umumnya terlihat menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut coloboma. Untungnya, orang-orang dengan kondisi ini biasanya tidak punya masalah penglihatan. Aku lega mengetahui ini. Warna mata yang berlainan atau heterokromia hanya dimiliki oleh kurang dari 1% manusia. Ciri tubuh langka ini bisa bersifat sepenuhnya, sehingga kedua matanya punya warna yang berbeda. Misalnya satu coklat dan satunya biru, atau warna cincin mata di sekitar pupilnya saja yang berbeda. Sebutannya heterokromia pusat. Sedangkan heterokromia parsial terjadi saat warna sebagian iris matanya berbeda. Orang dengan distikiasis punya sebaris bulu mata tambahan. Fenomena ini merupakan mutasi genetik. Meski tidak berbahaya, distikiasis bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Rambut bisa saja tumbuh di lokasi kelenjar minyak di bagian kelopak mata yang basah. Hal ini bisa menyebabkan iritasi dan mata berair. Sebagian orang tidak perlu repot-repot memusingkan jumlah kalsium yang mereka konsumsi loh.
Mereka punya mutasi langka pada gen LRP5-nya, sehingga tulangnya super padat dan hampir tidak bisa patah. Kondisi ini punya kekurangan sih, misalnya badan jadi sulit mengapung saat berenang. Sebagian wanita punya penglihatan warna super, tetrakromasi, berkat sel-sel khusus di mata mereka. Inilah yang disebut sel kerucut. Manusia rata-rata cuma punya 3 jenis sel kerucut, tapi para tetrakromat punya 4, sehingga mereka bisa melihat 100 juta jenis warna. Gen DEC2 membuat manusia lebih banyak bekerja dan sedikit tidur. Nikola Tesla, Winston Churchill, dan Margaret Thatcher punya fitur unik ini. Gen ini pada dasarnya membuat seseorang melewati siklus tidurnya dalam waktu yang lebih singkat daripada siklus yang dibutuhkan manusia normal. Mutasi gen yang satu ini membantu kita menjaga kadar kolesterol jahat di level yang sangat rendah. Gen tersebut memerintahkan tubuh untuk memproduksi protein yang mengontrol jumlah kolesterol dalam darah. Sayangnya hanya 2-3% manusia yang punya fitur berguna ini. Hanya 4% manusia yang punya pusar bujal. Beberapa faktor seperti distribusi lemak di sekitar pinggang atau faktor genetik menentukan jenis pusar yang kita punya. Genetika memainkan peran penting, bahkan pada pengecap lidah. 25% manusia termasuk pengecap super. Mereka punya papila rasa yang lebih tampak daripada manusia rata-rata. Papila adalah titik-titik kecil yang memenuhi lidah kita. Fitur ekstra ini membuat mereka lebih peka terhadap rasa makanan tertentu, misalnya manis, pahit, atau asin. Para pengecap super juga punya lebih banyak reseptor rasa sakit di lidah. Itulah sebabnya mereka menghindari makanan pedas. Saat menembus gusi, gigi bungsu seringkali kekurangan ruang, sehingga harus dicabut. Sekitar 5 juta orang menjalani operasi ini setiap tahun, tapi 35% manusia tidak perlu khawatir dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan ini, karena tidak punya gigi bungsu. Otot palmaris longus membantu manusia zaman dulu memanjat pohon. Meski sebagian besar dari kita tidak membutuhkan fitur ini lagi, beberapa orang masih terlahir dengan otot ini. Keberadaannya bisa dideteksi dengan meletakkan telapak tangan di permukaan yang rata, kemudian menyentuhkan ibu jari ke kelingking. Kalau memang ada, otot ini akan mencuat di pergelangan tangan. Para ilmuwan menyatakan orang Tibet bermutasi secara genetik agar dapat hidup di ketinggian seperti itu. Salah satu gen mereka berperan untuk mempercepat adaptasi dengan penurunan kadar oksigen. Gen yang sama juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan atlet. Tahukah kamu, ini merupakan salah satu mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada manusia. Berkembang dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Mata abu-abu merupakan fitur tubuh yang sangat langka. Hanya 1% manusia yang lahir dengan mata abu-abu. Orang-orang seperti ini punya kadar melanin yang rendah pada iris mata depannya. Mata biru juga termasuk jarang kita jumpai. Angkanya hanya 8-17%. Fitur yang lebih langka lagi yaitu kombinasi rambut merah dan mata biru. Kalau seseorang dilahirkan begini, berarti kedua orang tuanya membawa gen-gen ini yang diwariskan kepada anaknya.